hitung di sini spasi ada berapa, imbuhan awalnya berapa, imbuhan akhirnya berapa. Ya. Spasinya 3. Spasi 1, 2, 3. Imbuhan awalnya awal ada 2. Imbuhan akhir 1. Ini 3 ditambah 2 ditambah 1. Nah itu nanti nih yang akan kita kasih struktur, kasih isim terjemah. Ya. Tuh nanti nih. Sekarang ini adalah bagi-baginya dulu ya. Nah sekarang kita buat spasi dulu nih biar mantep ya. Sekarang ayat ke-7. Ayo Bapak giliran. Paralel ya. Paralel memberi spasi juga harus ingat ini nih. Setelah itu juga yang membuat kita bisa membuat spasi adalah imbuhan awal atau imbuhan akhir. Kalau imbuhan akhir ini letaknya di belakang, berarti setelah imbuhan akhir berarti kata berikutnya adalah kata baru. Nih imbuhan akhir nih. Humahum, ka humahum, ya, ya, Tony, atau kami, saya kasih ini artinya ya, yang dia, mereka berdua, mereka, kamu, kalian berdua, kalian, kemudian saya dan kamu. Nah, itu apa i sama aku? Nah, bukan yang di atas. Nah, iya. B, kadang-kadang ada B. Coba dilihat di halaman ini deh. Halaman ini yang imbuhan akhir. Di sini di tangan, yang di sini ya ada tangan. Oh iya. Nih, tapi di sini di yang ini dan ini hanya yang doang ya, jadi ini saya hapus saja dulu ya. Ya, nih. Semuanya kan itu ya Bu. Ini titik-titik mereka ada titik-titik lagi guna bagian perempuannya atau guna ya Bu. Guna, yang ini guna. Kalau guna orang kedua kamu. Kalau orang ketiga jadi hum. Guna ini perempuan, ini laki-laki. Laki-laki. Hum. Ya. Orang ketiga ini di atas orang ketiga. Halaman 5 juga ada tabel. Iya, itu tanah. 15. Ya, tabel. Makanya kalau rajin membaca kopiah itu, ya. Ini semua langkah-langkahnya ini, contekan-contekannya ini ada. Iya. Ya. Saya belum baca, belum belajar lagi Bu. Iya. Nggak apa-apa Bu. Iya. Jadi bukan dibaca. Iya Bu. Kalau tabelnya di halaman 5 Bu. Oh, di halaman 5. Tinggal tambahin aja Bu. Orang ketiga. Iya. Humahum. Itu Bu Mila sudah bikin. Iya. Hanya kalau yang guna untuk perempuan. Iya. Ya, satu lagi Robina. Yang satu Robbana, kan? Robbana, Robbi. Ya. Itu yang udah kelihatan. Di Robi Tuhan saya. Ini artinya Tuhan saya. Kalau Robbana Tuhan kami. Tuhan kami. Nah. Ya, jadi atau ya perbedaan imbuhan akhir ya dan ini contohnya. Sama juga dengan ka dan ki. Misalnya buka, buka. Nah, ini Tuhan kayaknya di sini kan laki-laki, kamu laki-laki. Tuhan kamu, buka. Kan artinya kamu kan.
Tuhan kamu, ya. Rabbukum, Tuhan kalian, ya. Kamu kum kalian. Ya, Rabbuki kamu tapi untuk perempuan. Kalau ki, iya, kalau ini kan untuk laki-laki, kalau ki ini untuk perempuan nih, kaki. Nah di sini ya untuk imbuhan akhir nih. Kalau ketemu begini-begini nih, ini adalah imbuhan akhir. Berarti setelah spasi kata berikutnya adalah kata baru, ya. Bukan seperti kayak arohir ada spasi, tapi dia masih satu kata. Ya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Udah, ya udah siap. Ya. Bu Endang silakan. Ya Bu, kita lihat. Makasih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Hati-hati di amanilah ya Terima kasih Bu. atas perhatiannya juga ya. Ya di amanilah ya Bu. Semoga bermanfaat buat kita semua Ya, amin, amin, ya rabbal alamin. Sehat-sehat ya Bu. Amin. Oke, kita bicarakan sekarang adalah tentang akhiran. Iya. Ya, akhiran atau tambahan akhir. Ini adalah berupa kata ganti. Ya, ada 14 akhiran. Ya, ada 14 kata ganti. Yang fotokopi yang saya bagikan tadi itu contohnya. Iya. Ya, kalau Bapak lihat yang di buku yang di fotokopi yang kemarin, yang di modul kemarin halaman 5 ya. Iya. Yang tadi saya Bapak lihat kan tadi. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, yang lihat yang akhiran, ya. Kalau yang lembar yang tengah, ya, kolom yang tengah, misalnya nih ya, kitabun buku, dikasih kitab buku. Kitabun. Ini kan hanya buku. Ya. Nah, kalau dikasih kitab buku. Ah, ada buku dulu. Yang itu atas contohnya. Itu artinya bukunya. Buku dia laki-laki. Lalu kalau dia kitab Rumah. Ini untuk buku, ini untuk rumah. Ya, yang fotokopi. Iya. Ya. Jadi apa artinya? Bukunya. Nya siapa? Buku ya. Laki-laki yang 2 orang. Ya, buku laki-laki 2 orang. Kita buku mereka ini siapa laki-laki. Ya. Nah, kalau yang untuk perempuan kita buha. Ya, nanti kalian dapat bedakan. Kalau yang perempuan kita buha. Jadi makanya perlu ya tulisan ini Hadijaya betul-betul dibaca. Kalau namanya mau belajar tajwid kita buka. Nah, ini jadi yang dilihat ini. Oke, dibilang tadi apa? Akhiran. Iya. Ya. Akhiran atau tambahan akhir. Ini sampai 14 ke bawah. Iya. Ya. Berarti kalau kita buku mah, kamu laki-laki, kita buku kalian. Jadi gini, dalam bahasa Arab ada bentuk 1, 2, dan jamak. Ya. 1 itu tunggal, 2 itu untuk 2 orang. Nah, lebih dari 2 yang dikatakan dia adalah jamak. Ya. Kalau kita kan tidak. Jadi beda. 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita lihat ya. Tadi sudah ya, nah itu kita buka buku kamu laki-laki 1 orang ya. Kita buku kamu 1 orang laki perempuan. Kalau kita buku mah sama nih ya, kita buku mah juga untuk laki-laki dan perempuan untuk 2 orang. Ya. Kita buku kalian laki-laki. Kita buku nah beda. Kunna kalian perempuan. Oke, sekarang kita coba lihat di Al-Fatihah di ayat Maliki yaumin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Ada akhiran dari sini? Ada. Akhiran apa? K. Ya, K-nya berarti untuk laki-laki. Nah, sekarang kita coba. Bapak buat seperti itu. Kalau mau boleh pakai pensil di
istilah kitabu. Berarti di sini adalah iya. Kita di surat. Nah, di sini kan iya. Iya kan? Ya. Iya kan berarti kan hanya engkau. Iya itu hanya engkau. Atau kalau di bahasa Indonesia ditambahkan kepada, ya. Hanya kepada engkau. Nah, sekarang coba. Berarti itu kanya ke siapa? Engkaunya laki-laki. Ya, masih di sini ada Allah ya. Hanya kepada engkau kami menyembah. Kanya di sini adalah dia. Dianya dia besar ya. Iya kan? Dia besar nih. Dianya di sini Allah. Nah, sekarang ibu coba, bapak ibu udah coba buat dengan seperti yang di tabel yang saya kasih tadi. Bagaimana kalau dia laki-laki satu orang? Berarti kita Kitabu. Nah, ini kan contohnya ini. Berarti bukan yang iya. Iya. Iyahu. Iya. Ya. Berarti di sini iya. Nah, ini saran sih. Iya. Iyanya Itu ada penghapusnya tuh, Bu. Ya. Iya. Ya. Lalu iyahu ya, saya lupa biasa ini. Iyahu. Iya, emak. Emak salah hum. Ya, coba dulu Pak, Bu. Kitabu itu buku ya. Kalau iya gimana? Lanjut. Iya, rumah. Berarti kalau yang ketiga lanjut lagi ke sini kan rumah. Jadi kita iya, Sekarang buat yang iya. Kan dari iya kan? Ganti menjadi iyahu, iyahuma, iya, hum. Iya. Ha. Ya, coba ditulis. Iya, hum. Iya. Ha. Ya, coba ditulis. Mana tadi? Iya. Kalau yang dia, sebenarnya bisa disamping ya Bu, disaring di kitabu itu. Nih kalau mau coba di sini. Iya. Kitabu. Iya. Iya. Kan di Al-Quran kan iya sama dua iya ada sain. Hanya kepada engkau. Ya. Iya kanya hanya kepada engkau. Nah ini diganti nih. Yang kali ini menjadi iyahu. Ya. Kalau dua orang laki-laki, iyahuma. Laki-lakinya banyak, iyahum. Kalau laki-lakinya satu, iyahu. Ya. Kitabu, Ya. iyahu. Tinggal ganti belakangnya aja Bu. Ini kan. Ya. Terus iyahum. Kalau yang dia, Yang mana, Bu? iya ya Pak. Yang dia, dia perempuan. Iya. Berarti iya. Ha. Iya. Ha. Gini. Iya. Ha. Ya. Lanjut lagi. Kalau dua orang perempuan, iyahuma. Ya, begitu. Iya. Nyambung kan? Iya. Mereka perempuan, iyahuna. Ya, betul. Kalau kamu laki-laki, seorang Iya kan? iyaha. Ya, yang tadi iya kan? Ya. Kalau dua orang laki-laki, iyakuma. Ya, iyakuma. Ya, kalau kalian laki-laki, iyakum. Ya, betul. Kalau perempuan satu orang, iyaki. Kalau kamu perempuan dua orang,
iyakuma. Ya, betul. Lanjut. Kalian perempuan iyakunna. Ya. Saya iya. Nah ini ya, kalau untuk yang saya, jadi iya ya. Oh iya ya. Nah, Oh iya ya. Ya. Di sini agak beda. Kalau tadi kan di situ dibuatnya ya, kitabi. Ya. Untuk yang iya, kecuali yang ana ya. Ana. Ini yang ana dan nahnu ya. Saya buat sini ya, ini ana. Ana dan nahnu. Nahnu ini. Nahnu. Nah di sini dia iya ya. Iya ya. Yang ini iya nah. Tinggal ganti belakangnya aja, Pak. Iya. Ya. Hanya pengecualian Iya. untuk iya jadi iya ya. Iya ya. Coba bisa. Pak John dibaca. Apa? Kalau tadi kan kita iyakah hanya kepada engkau, engkaunya laki-laki. Sekarang coba kalau yang satu, dia laki-laki, hanya kepada dia laki-laki. Jadi iya, iyahu. Ya terus? Iyahuma. Iya terus? Iyahu. Lanjut? Iyaha. Ya. Iyakuma. Iyahuma. Lanjut? Iyakuna. Ya. Iyaka. Iyaka. Nah. Iyahuma. Ya. Iyahu. Ya. Iyaki. Ya. Iyahuma. Ya. Iyahuma. Lanjut? Iya ya. Iya. Terus? Iyana. Iyana. Ya. Oh iya saya tuh iya iya. Ya, untuk iya. Untuk ini hanya kepada engkau ya. Hanya iya ya. Iya. Ya. Iya bukan iya. Iya. Iya, jadi double ini ya kan iya, hanya kepada ya. Iya ya. Kalau kitabun jadi kitabi. Iya. Nanti kalau kolamun pulpen kolami. Daftarun daftari. Di ke iin ya Bu. Apa? Di ke kasroh gitu. Iya, kasroh. Hanya untuk iya aja. Ya. Nah, itu untuk latihan bagaimana penggunaan bahwa itu adalah kata ganti. Akhir ya Bu. Nah, kata ganti jadi tambahan akhir. Tambahan akhir itu adalah kata ganti. Iya. Ya. Kalau di sini bilangnya domir dalam bahasa Iya. Arabnya domir. Domir. Kata ganti pelaku. Akhiran kata ganti pelaku ya. Ya. Jadi nanti ini yang dalam bahasa Arab memang ada 14, jadi ada 14 bentuk perubahan kata. Jadi detil ya antara laki-laki 1-2 orang dan banyak, ya, perempuan 1-2 orang banyak. Oke. Kalau yang di depan ini yang ada huwa, huma, hum, ini adalah bentuk tunggalnya Pak. Ini nanti kita belajar di sini. Ini kita belajar tentang akhiran. Jadi Pak, tabel yang ini. Ya. Sholat. Ya ada jam 12. Iya. Yaudah kita akhiri dulu ya. Iya. Nanti kita lanjut lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Nah, udah kenalkan dosen bahasa Inggris kita Pak Rahman Thomas. Ya, silakan Pak Rahman. Risman Pak. Saya sekarang punya konsep untuk Ibu Endang, kita bekerja sama Bu, bikin buku. Saya sudah melihat bagaimana membuat bahasa Inggris bahasa Arab. Kenapa yang saya terjemahkan Ibu, pelajaran Ibu saya pelajari semua, alhamdulillah. Saya tadi mau terjemahan, tidak sempat lagi saya buat ketik untuk bacaan bahasa Arabnya, bahasa Al-Qurannya dalam bahasa Inggris. Tapi nggak sempat saya ketik tadi karena malas. Nah ini Bu ya, nah ini contoh. Jadi ini rumus kita, ini yang terakhir nih yang keempat. Nah, ya. Jadi pertama subjeknya I, S itu Bu plural. Jadi I, you, we, they plural. Ya, I, you, we, they plural. Ini subjek pola 1. Kalau subjek pola 1 ini, ya, nah, predikatnya mesti verb. Nah ini verb namanya Bu ya. Verb itu tidak boleh
berubah, tidak boleh ditambah. Nah, contoh kata kerja dalam mana buku ini? Nah, contoh. Kita kata kerja go aja deh. Ini kata kerja go ya. Nah, go. Ini go ini kalau kita lihat dalam kamus, go itu ada aslinya. Kalau udah masuk dalam kalimat, go itu bisa jadi rubah going. Bisa menjadi going. Nah, bisa menjadi gone. Nah, ini tidak boleh dalam pola satu, nggak boleh. Di pola satu itu harus kata kerja aslinya. Misalnya, I go. Objeknya apa? To school misalnya. Nah, ya, contoh. I go to school. Saya pergi sekolah. You go to school. Kamu pergi sekolah. We go to school. Mereka pergi ke sekolah. They go to school. Mereka pergi ke sekolah. Ini kalimat disebut positive sentence. Nah, ini penting. Ini rumusnya. Ya. Nah, dalam pelajaran kelas 1 ini, supaya kalimat kita berkembang, jangan tergantung pada I, you, we, they saja, karena ini plural. Nah, plural lebih dari satu ya, sampai plural. Nah, kalau kita ingin membuat kalimatnya supaya berkembang, ya, contohnya ya. Misalnya sekarang kata benda, misalnya kata benda kucing, ya, kucing, cat, kucing. Apakah kucing sama dengan they? Tidak. Sama dengan we? Tidak. Sama dengan bu? Tidak. Sama dengan tidak. Karena dia bukan plural. Bagaimana menjadikan kata benda plural? Nanti dalam punya pelajaran kemarin kan bisa terang juga ada I, we, they-nya. Kalau menjadi plural kata bendanya pakai s. Nah, berarti cats itu banyak, kucing itu banyak. Kucing itu banyak, sama kucing dengan they. Nah, kalau ini ada nggak? Nah, nanti kita pelajari nanti singularnya. Pluralnya ini kita baru plural ya. Cat baru plural ya. Nah, cats, kucing Banyak. banyak. Kucing, misalnya kucing ya. Apa predikatnya kata kerja kucing apa? Kucing makan nasi misalnya. Nah, eat rice. Nah, ada rice misalnya. Eat fish. Ya, eat rice. Nah, ini dia. Di kata kerja eat dalam pola satu ini bisa di add nanti. Nah, ya nggak bisa dia nanti pola berikut menjadi nanti eats. Nah, tambah s menjadi eating nanti. Ini kata kerja yang tidak boleh tambah. Dan dari itu nanti add-nya jadi. Nah, ini contoh. Nah, ini nggak boleh asli dia eat. Nah, ya. Apa kata kerja yang lain lagi Pak dalam kalimat? Misalnya apa? Dalam minggu ya. Ini boleh misalnya. Nah, right ya. Nah, jadi dia plural cats. Nah, ya. Kucing makan nasi. Nah, saya makan nasi. I eat rice. You eat rice. We eat rice. They eat rice. Dan sama-sama pola satu. Sama predikatnya. Nah, oke ya. Nah, ini baru positif itu. Apalagi contohnya. Saya terangkan misalnya Mr. Agus misalnya ya. Nah, Mr. Agus dan Mr. Michael, Mr. John. Mr. John ya. And Mr. Agus nah. Ini kan sama plural ya, berarti dia plural. Sama dengan they. Mr. Agus and Mr. John plural. Sama dengan they fungsinya. Berarti kata kerjanya apa? Boleh kata kerjanya misalnya Mr. John and Mr. Agus eat the rice. Nah, makan nasi. Boleh. Masuk dalam pola satu. Positif. Nah, ini positif sentence. Nah, karena kata kerja, kata benda ini karena subjeknya harus kita buat banyak plural supaya jangan tergantung pada I saja. Kita betullah kata benda lain. Misalnya apa kemarin? Buku dan kertas menerangkan sejarah. Nah, apa buku bahasa Inggrisnya? Book. Nah, ya. Book and paper. Nah, di buku dan kertas misalnya kan. Nah, ini kan sama dengan plural. Nah, sama dengan they. Artinya book and paper ini plural. Predikatnya mesti kata kerja. Kata-kerjanya apa? Menjelaskan atau menerangkan. Nah, explain. Nah, apa? Sejarah, story. History. Nah, ini ya contoh. Book and paper
bukan story-nya. Artinya apa? Buku dan kertas menjelaskan segalanya. Ya. Nah, ini kita seperti mungkin ibu sudah diajarkan masalah pemakaian al dalam bahasa Arab kan. Nah, al itu sama fungsi dengan d, ya, sama dengan d. Nah, ini d ini tidak berarti itu tidak boleh kita katakan di sini. Do the book and the paper, the story. Nah, boleh pakai d. Hanya pendampingannya. Boleh berarti. Ini kita seperti mungkin ibu sudah diajarkan masalah pemakaian al dalam bahasa Arab kan. Nah, al itu sama fungsi dengan d, ya, sama dengan d. Nah, ini d ini tidak berarti itu tidak boleh kita katakan di sini. Do the book and the paper, the story. Nah, boleh pakai d. Hanya pendampingannya. Boleh berarti itu, boleh berarti tidak. Nah, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya pakai a, ya. Nah, a itu Pakai alif lam, Pak. alif lam, ya. Alif lam, ya. Alif lam pakai d, ya. Nah, itu artinya. Misalnya apa lagi? The cat, nah boleh sih pakai the cat. Nah, kucing-kucing. Nah, makan nasi. Kucing-kucing makan nasi. Nah, di plural. Ini rumus satu. Ingat rumusnya. Ini rumus satu. Ini, nah ini kedua bikin verb. Boleh juga rumusnya tak ini P. Ya, boleh P juga. Nah, subjek, P, objek. Nah, ini predikat. Jadi predikat itu sebutan dari kata kerja, dari subjek. Dan ingat subjek itu mesti plural. Yang dikatakan kata kerja apa? Kata untuk bekerjaan. Nah, jalan. Ini kerja, kegiatan, ya. Nah, Lari. ya. Contohnya apa? Bos. Tangan. Nah, kata benda di tangan ya bisa menjadi kata kerja. Kata kerja bisa jadi kata benda. Kata benda bisa jadi kata kerja. Contohnya buku, kan kata benda nih. Ya. Book. Nah, bisakah menjadi pola satu? Kalau dia masuk dalam pola satu, kalau katakan I book your name misalnya. Nah, berarti ini saya membukukan namamu. Book ini kata kerja. Bukan I book, bukan kata benda lagi. Ini kata benda menjadi kata kerja. Saya membukukan namamu. Nah, ya. Nah, apa lagi contohnya? Ya. Saya memegang tanganmu. Kata benda hand ya. Nah, hand tangan. Tapi kalau jadi kata kerja menjadi memegang. I hand. Nah, I hand your hand. Misalnya saya megang tanganmu. Nah, ini hand dua ini benda saya bawa dia. Di sini sebagai benda ya. Nah, noun. Jadi I hand your hand. Kan enak. Oh, I hand your hand. I hand yang pertama kata kerja memegang. Yang kedua baru tangan kata benda dia. Jadi, I hand your hand. I book your name. Saya membukukan namamu. Ya, I book your name. Kan sering kita lihat di mana di pesawat mana di di travel. Please book your name. Silakan bukukan namamu. Nah, contoh sama. Ini contoh ya. Nah, ini baru positif. Setelah kalimat ini positif, ya, kita membuat kalimat interrogatif. What is interrogative? Kalimat bertanya. Nah, ya. Kalau sebutkan siap kertas dibagi-bagi biasanya nanti bisa contoh sama teman juga. Nah, oke. Nah, pertama ya. Nah, saya saat hapus ya. Nah, setelah itu kita lihat lagi ya. Dan sekarang pola satu lanjutan pertama kita jadikan kalimat interrogatif. Interrogatif kita letakkan do di depan subjek. Contohnya apa? Do you have my hand? Pertama your ya. Do you ya you. Nah, you hand my hand. Supaya jangan dua beda tuh ya. Nah, ini beda ya. Ini hand artinya verb.
Ini hand benda, ini contoh. Ini supaya kita berkembang kalimatnya. Jadi kamu memegang tangan saya, you had my hand. Ya. Kan aneh kalau orang nggak tahu kan, aneh kata kerja. Jadi kata benda menjadi kata kerja bisa, kata kerja bisa jadi kata benda, bisa nanti mengembangkan. Nanti bertahap ya. Nah, setelah kita lihat pola 1, ya, kita jadikan kalimat bertanya, letakkan bisa di depan subjek. Do you hand my hand. Nah, ini berarti kalimatnya interrogatif. Sama dengan bahasa Arabnya ma ini ya, ma. Nah, ma. Ya. Ma artinya do, sama dengan do. Ada juga a ya, a juga. Jadi sama dengan do ya, itu ya. Nah, kita lihat bertahap. Nah, oke. Ya, setelah Ibu, I'm sorry, what name do I call you? Panggilan Ibu sama aja. Rina, Pak. Rina. Rina. How do you spell the name? R-I-N-A. R-I-N-E. Iya, nah Rina, Miss Rina ya. Oke, Mrs. Rina. If you make interrogative sentence, you put do in front of the subject. Nah, ya. Jadi gitu. Jadi kalau kita bentuk kalimat bertanya, kita letakkan do di depan subjek. Kalimat jadi bertanya. Oke? Oke. So if you make the sentence, the negative sentence, we put do not after subject. Misalnya apa? Do ya. Kita letakkan do not. You do not hand my hand. Nah, you tidak memegang tangan saya. Nah, jadi if we want to make the negative sentence, we put do not after subject. Pola 1. I do not, you do not, we do not, they do not. Dan juga berarti do you do not book my name. You tidak membukukan nama saya. You do not book my name. Ya, nah ini contoh. Oke? Nah, setelah itu bisa jadikan kalimat tanya bertanya. Kalimat tanya bertanya kita letakkan tarik itu ke depan subjek. Apakah kamu ya tidak memegang tangan saya? Jadi pertama do you not hand my hand? Ya. Do you not hand my hand? Ya. Do you not smoke the cigarette? You tidak. Apakah kamu tidak merokok? Ya. Do you not smoke the cigarette? Apakah kamu tidak merokok? Nah, bikin lagi kalimat ya. Do you not? Do we? Ya nih. Do you not? Ya. Hand. Nih. Do you have my hand? Nih. Mana ini? Nih. Enggak ya? Do you have my hand? Apakah kamu memegang tangan saya? Ya, kalau ini namanya you do not have my hand. You tidak memegang tangan saya. Ya, nanti kita. Do you not memegang tangan saya? Oke. Do the cat eat the rice? Apakah kucing makan nasi? Nah, buat kalimat tanya Bu Rina. Ya, jika ya. Nah, positif ya. Nah, the cat kucingnya tadi kan jadi plural ya. Kucing ada plural. Eat the rice. Sekarang jadikan bertanya letakkan do. Do the cat. Nah, ya, do the cats eat the rice. Nah, ini namanya kalimat interrogative. Nah, oke. Nah, kalimat negatif letakkan do not langsung di depan subjek. Do the cats. Nah, ya. Do not eat the rice. Nah, ini dia. Ini kalimatnya do not. Nah, baru yang terakhir ini bukunya tadi saat perkembangan ini. Nah, ini yang awal atas sekali ya tambahannya. Nah, di sana kalau menjadi kalimat negatif tarik itu ke depan subjek. Nah, do the cat. Nah, do the cats not eat the rice. Nah, jadi memang metode ini memang cukup bagus karena setiap pelajar harus bisa ngajar.
Makanya di sana moto kita kan students today, teacher tomorrow. Pelajar harus bisa ngajar. Wah, itu memang moto. Keren itu, keren ya. Keren. Nah, nobody know. Saya mulai 83 ini. Iya, Pak. 83 di SMA dan ngajar 83. Sampai ke ngajar jalan kemarin yang membuat PDS berapa kemarin saya ajar di tufolnya di Lans. Iya. Tapi mereka jadi PDS sekarang kayak apa semua lagi? Biasa lagi ya. Iya. Oke ya. Oke. Nah, well ya. Oke. Have you finished copy? Apakah sudah selesai? Nah, have you finished copy? Mr. John, do you have question? Ada pertanyaan? Nah, pola 1 nih. Do you have a question? Nah, ya. No, I do not. Have a question. Jadi kalau mengiyakan pakai yes, kalau tidak pakai no. Misalnya, do you come late? Oh yes, I do. Do you come late? Oh no, I don't. Nah, itu jawabannya Pak ya. Jadi pakai yes no. Jadi sekarang, do you have a question? Apakah ada pertanyaan? No, Do you have a question? Do you have a question? No, I don't. Do you have a question? No, I don't. Ibu, do you have a question? No, I don't. Ya, thank you. Nah, inilah gambaran dari pola 1 sampai lanjutan ketiga baru. Ada 7 lanjutan, masih ada 3 lagi. Baru selesai pola 1, baru ibu bisa. Oh ini. Nah, ini gambaran ya. Nah, bisa ibu nanti buat apa? Kalau nanti udah sampai pola 5 adalah mudah-mudahan ibu bisa panggil anak saya ajarin. Oh iya. Pasti ibu, I'm sure Miss Rina, and Ibu Endang sudah punya basis ngajar kan? Saya juga gitu dulu. Tadi saya bodoh juga kayak ibu. Kenapa? Ya karena orang belajar. Belajar itu pasti orang pintar, pasti tahu Pak ya. Kalau nggak belajar nggak tahu ya. Nah, jadi itu karena kita belajar. Kalian ya merubah. Nah, sekarang kita lihat ya. Coba kita ucapkan bersama ya. Pertamanya, oke ya. Say after me. Ucapkan setelah saya. Atau repeat after me. Repeat ulangi setelah saya. Say after me. Oke? Well, yeah. Listen to me ya. Okay. Peace be unto you. Peace be unto you. Peace be unto you. Peace be unto you. Be unto you. Be unto you. You hand my hand. You have my hand. You hand my hand. You have my hand. Do you hand my hand? Do you have my hand? Do you hand my hand? Do you have my hand? You do not hand my hand. You do not have my hand. Do you not you do not hand my hand? You do not have my hand. Do you not hand my hand? Do you not have my hand? The cats eat the rice. The cat eats the The rice. cats eat the rice. The cat eats the rice. Do the cats eat the rice? Do the cat eat the rice? Do the cats eat the rice? Do the cats eat the rice? The cats do not eat the rice. The cat do not eat the rice. Do the cats not eat the rice? Do the cat apa? Do the cats not eat the eat rice? the rice? Do the cats not eat the rice? Do the cats not eat the rice? Do you have any question? Do you have any question? Nah, ada pertanyaan? Nah, ini No, contoh I ya. don't. Jadi ini baru pola 1, lanjutan ketiga. Nah, lanjutan 3 ada tuh saya lihat kasih tadi ibu. Tidak pola 3-nya kan. Nah, kalau nanti udah sampai pola 5 adalah mudah-mudahan ibu bisa panggil anak saya ajarin. Oh iya. Pasti ibu, I'm sure Miss Rina, and Ibu Endang sudah punya basis ngajar kan. Saya juga gitu dulu. Tadi saya bodoh juga kayak ibu. Kenapa? Ya karena orang belajar. Belajar itu pasti orang pintar, pasti tahu Pak ya. Kalau nggak belajar nggak tahu ya. Nah, jadi itu karena kita belajar. Kalian ya merubah. Nah, sekarang kita lihat ya. Coba kita ucapkan bersama ya. Pertamanya, oke ya. Say after me. Ucapkan setelah saya. Atau repeat after me. Repeat ulangi setelah saya. Say after me. Oke? Oke.
Well, yeah. Listen to me, yeah. Okay. Peace be unto you. Peace be unto you. Peace be unto you. Peace be unto you. Be unto you. Be unto you. You hand my hand. You hand my hand. You hand my hand. You hand my hand. Do you hand my hand? 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 You do not hand my hand. You do not have my hand. Do you not hand my hand? You do not hand my hand. Do you not hand my hand? Do you not hand my hand? The cats eat the rice. The cat eats the The rice. cats eat the rice. The cat eats the rice. Do the cats eat the rice? Do the cat eat the rice? Do the cats eat the rice? Do the cats eat the rice? The cats do not eat the rice. The cat do not eat the rice. Do the cats not eat the rice? Do the cat apa? Do the cats not eat the eat rice? the rice? Do the cats not eat the rice? Do the cats not eat the rice? Do you have any question? Do you have any question? Nah, ada pertanyaan? Nah, ini No, contoh I ya. don't. Jadi ini baru pola 1, lanjutan ketiga. Nah, lanjutan 3 ada tuh saya kasih tadi Ibu. Tiga pola 3-nya kan nah. Interrogative and negative form itu yang terakhir ya. Nah, ini rumusnya lihat. Ini rumusnya yang terakhir Ibu. Ini rumusnya yang 4. Ini rumus 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Rumusnya aja Bu. Buat kembangan subjeknya apa saja itu. Predikatnya apa? Terus kata kerja. Terbentuklah kalimat sesuai according to your mind. Sesuai dengan keinginan Ibu. Saya ingin membuat kalimat bahasa Inggris. Apa artinya? Saya berantem di dalam kelas. Apa bahasanya? Contoh ya. Cool. Yang mobil bertabrakan di depan rumah. Apakah mobil bertabrakan? Itu. Jadi semua subjeknya mesti plural. Jangan bergantung kepada I, you, we, they saja. I, you, we, ya, you, we, I, you, we, they. Semua predikat mesti kata kerja. Oke? Oke, I do hope you can see. Ya. Jadi, do you have any question? No. Okay, I do hope you read one by one. I have Mr. John, and Mr. Pak Rizal ya. And Mr. Rizal, I do hope Ibu Rina and Ibu Endang, please you read. I listen about your voice. Silakan Bapak bicara yang pertama. Peace be unto you. Peace be unto you. Yeah. Be unto you. Be unto you. Okay. You hand my hand. Now you hand my hand. Alright. You hand my hand. You hand my hand. Okay. Very good. Do you hand my hand? Yeah. You do not. Do not hand my hand. hand. Okay. Do you? Yeah. Do you do not hand my hand? You do not hand my hand. Yeah. Alright. Okay. Do you? Not. Yeah. Do you not hand my hand? Or do you not hand my hand? Okay. Yeah. Okay, Pak. Berikutnya, Mr. Rizal. Peace be unto you. Be unto you. Jawabannya be unto you. Nah. You have my hand. Okay. You You don't. have my hand. Yeah. I do hope ya. Ingat ya subjek. You hand my hand. Interrogative. Do you hand my hand? Yeah. Don't look at the book. Don't look at the whiteboard. I hand your hand. Yeah. Do you hand? Ingat ada rumusnya. Yeah. Oh. You do not hand my hand. Nah, itu ya supaya nanti langsung. Don't see the book and don't see the whiteboard. Okay? Ibu. Ya nggak bisa. Oh iya. Oke ya. Ya, nggak apa-apa. Iya. Katanya nggak boleh lihat. Iya, kalau bisa ya nggak apa-apa. You hand my hand. Positif dulu. You hand my hand atau I hand your hand misalnya kan? I hand your hand. Ya, oke. You hand my hand. Nah, negatifnya apa? Interrogatif dulu. You hand my hand. Do Ya. you hand my hand? Ya, oke. You do not hand my hand. Nah, very good. Do not. Do you not? Do you not hand my hand? Nah, very good kan begitu. Jadi langsung, Ibu. Nah, coba Ibu Endang. Sorry ya. You
Yeah, right. Do you hand my hand? This, You? you do not my hand. Iya. Do you not my hand? Ya, oke ya, jadi itu. Jadi kita kalau dapat ingat, ya, ya oke itu gampang ya. Jadi memang gitu rumus. Ingat aja rumusnya. Kalau rumusnya ingat, nggak. Tinggal ganti-ganti kata. Iya, langsung ya. Nah, tujuh lagi ya. Can I give you? Kok bisa hapus ibu ya? Thank you ya. Ya. Nah, jadi kita belajar memang kita terpilih aja bu ya. Nah, kalau ibu ada yang bertanya nggak? Do you have any question? Ada pertanyaan? Enggak. Dari pola 1 sampai ini? Enggak. Kalau nggak ada, saya tambah pelajaran yang terakhir itu. Bu lihat question words. Yang penting diulang-ulang. Ya nanti yang ada dalam latihan conversation kita kan ada ya. Nah, ada Rumusnya kan. ya. Sekarang kita masuk pelajaran question word. Nah, ya. Ini namanya question word. Nah. Ini rumusnya. Ada rumus yang pertama nih, baru kelima ya. Nah, berapa question di sini? Question word berapa? Rumusnya bu ya. Ada berapa question word? 7. Do you know the meaning what? Apakah yang ya? Apa yang manakah? Ya. Siap apakah yang? Ya. Who siapa? Boleh juga who siapa ya? Dalam bahasa Quran saya baca barang siapa ya bu ya? Barang siapa sama dengan man ya. Bagi man barang siapa. Oke? Apalagi which yang manakah? Yang contoh. Why kenapa? Where di mana? When kapan? How bagaimana? Nah, sekarang question words bolehkah masuk dalam kalimat pola 1? Boleh. Boleh. Apa syaratnya masuk pola 1? Subjek. Kalimatnya harus jadi kalimat interrogatif. Nah, jadi pertama cerita apanya? Kenapa Mr. Hendra tidak datang? Apa bahasa Inggrisnya? Nggak bisa pola 1, karena Hendra pola 2 nanti. Nah, ya. Kenapa Mr. Agus and Mr. Hendra tidak belajar hari ini? Nah, kita buat dulu subjeknya. Apa saja Hendra? Mr. Hendra, ya. Mr. Hendra. Why they do not learn today? Ya, dan siapa tadi? Agus. Nah, ya. Ini subjek pola 1. Ya. Predikatnya apa? Belajar. Learn. Nah, learn. Ya. Mr. Hendra dan Mr. Agus belajar hari ini today. Nah, ya. Oke? Dan kedua, kata tanya yang 7 tadi dapat masuk dalam kalimat ini dengan syarat jadikan kalimatnya interrogatif dulu. Nah, apa interrogatif? Kalimat interrogatif letakkan do di depan subjek. Nah, do Mr. Hendra and Mr. Agus ya learn today. Nah, ya. Nah, berarti ini kalimat interrogatif. Masuklah question word. Misalnya apa? Kenapa? Why? Do. Nah, why do Mr. Agus and Mr. Hendra learn today? Nah, ya. Nah. Jadi gitu. Nah, learn Berarti today. pakai pola 2 dong. Ini belum pola 2 bu. Pola 1. Kan ada dunya. Do ini kan pola 1 bu. Nah, ini kan jadi kalimat tanya. Kali question word yang listen to me ya. Kata tanya why, what, with, who, where, when, and how. Jika digabung dengan kalimat pola 1 atau nanti pola 2 atau pola 3 atau pola 4, jadikanlah kalimatnya menjadi kalimat interrogatif. Bagaimana bentuk interrogatif dalam pola 1? Letakkan do di depan saja. Nah, baru masuk question. Di mana kamu tinggal di kota ini? You live in this town. Do you live in this town? Where do you live in this town? Di mana kamu tinggal di kota ini? Ini namanya kalimat question. Interrogatif beda. Di question itu mesti ada kata tanya. Berapa ada kata tanya? 7. 7 nanti tambah 3 lagi, ada 10. Dari 3 lagi ada kembang lagi. Siapa yang nanti? Contohnya word flower, bunga apa? Which book?
Ya, itu nanti berkembang, dikembang nanti bertahap. Ya, ini baru pola 1 lanjutan berapa nih? Lanjutan 4 ya? Ya, 4 yang lanjutan 4-nya. Di mana kamu tinggal di kota ini? You live in this town. Where do you live in this town? Pertama, you live in this town. Do you live in this town? Where do you live in this town? Di mana kamu tinggal di kota ini? Nah, gitu Pak. Ini kalimat jelas kan? Do you have any question, Miss Rina? Masih. Ya, jadi ibu pakai do ya. Di kata tanyanya ada 7. Ingat, what? Pertama balik. What? Who? Which? Why? Where? When? How? Nah, coba ibu bikin latihan dulu. Bagaimana kamu datang ke sini? Nah, buat bahasa kalian bahasa Indonesia itu. Coba, I would like to see you. Bagaimana you datang sini? Bagaimana Anda datang sini? Bagaimana kamu datang sini? Coba buat. Saya ingin kalimat ini 1, 2, bisa jadi 3 kalimat. Bagaimana kamu datang sini? Nah, oke. Saya bikin dulu bahasa saya, kenakin ya. Supaya nanti question word. Nah, ya. Jadi ingat ya, ingat introverted. Jadi beda antara kata tanya dan kata bertanya. Bagaimana kamu? Oh, ini Q&A. Ya, question word itu tadi mana ya? Saya jadi Oh iya, question sama tadi ini. Iya, ada tahu. Oh iya, ada bawahnya sama. Bagaimana kamu datang ke sini? Nah, kita buat kalimat tanya bertanya. Nah, ya. Nah, lihat ya. How do you came? I know how you like. Buat tulis dulu. Nah, terjemahnya ini terjemah. Buat dulu bahasa Indonesianya. Bikin dulu di kurung, Bu. Bagaimana di kurung? Kayak bilang hubungan. Nah, bikin pola 1 dulu. Nah, pola 1-nya apa? Nah, apa? Kan ada how. Bagaimana kan? Ya nanti, ya udah. Oke, sekarang coba selesaikan satu persatu. Selesaikan satu persatu. Satu kan? Pertama, bagaimana kamu datang ke sini? How? I do how to write. You like You write. Itu ya. Nanti saya lihat. Bagaimana I can do dulu. negatif dulu, Hah? nggak positif dulu, negatif dulu. Ya, positif dulu, Bu. Rumus ini dulu, Bos. Ya makanya saya di sana. Nah, ini rumus dulu, ini rumus. Ya. Boleh masuk bikin dulu positif supaya tahu dan sekaligus. Do you came here? Lalu bikin Subjeknya apa, Bu? Negatif. Positif dulu, bikin positifnya dulu. Apa positifnya? Sudah. Ya mana? Jadi saya itu supaya ibu terbiasa. Nanti apa-apa, ibu akan membuat kalimat. Nah, bagaimana supaya kalimat ini right? Nah, mana? Kan nah ini yang dikatakan you forgot ya. Pertama ini positif ya. Ini oke Iya, ya. bisa sama. Positif. Oh, you. Tapi bergabung dengan ini, jadikan itu kalimat tanya. Nah, do you? Nah, come here. Berarti ini 2 kalimat interrogatif. Baru digabung dengan how. Nah, itu ibu. Nah, Tuh. nah, you come here. Nah, Tuh. nah ini coba lihat. Nah, ini right. Nah, ini mau positif mana? Positif. Baru bertanya. Positif dulu. Nah, ya, ini oke. Ini interrogatif namanya ibu. Nah, Coba. ini interrogatif. Positifnya mana? Ya bikinlah you saja. You come here. Ini positif namanya. Oh. Nah, oke ya. Oke. Jadi caranya bu, nah ibu. Dan langsung bu. Nah, bedanya ya. Do you? Nah, come here. Memang bagaimana supaya kita terbiasa bikin positifnya gimana? Baru interrogatif. Baru digabung dengan questionnya gitu bu. Ini question itu ada 7. Ya, mau ya. Jadi question itu ada 7. Nah, berikut lagi ya. Pak, ini susah. Pak Rizal. Have you finished kami? Ya. Mana? Look at yours. Nah, coba lihat. Nah, ini juga sama Pak. Jangan dulu. Bikin positif dulu. Ini kan dulu. Oh ya. Bikin you. Iya. Ini dulu. apa? Oke. Tapi nggak ada awalnya. Jadi 1 soal, 3 jawaban. Contoh ya. Coba lihat
Oke, nah ini 3 soal. Nah oke ya, 3 soal lagi Pak ya. Nah, Sama aja. nah sekarang kenapa kamu datang ke sini? Bisa kita pakai why. Why? Nah ya, do you come here? Nah itu. Nah, kenapa kamu datang sini? Kalimat tetap interrogatif. Jadi dari 7 question itu digabung dengan pola 1, pola 1-nya mesti interrogatif. Kalimat bertanya dan kalimat tanya bertanya beda Pak. Kalau tanya bertanya question, ada tulisan question ya. Nah, kalau kalimat bertanya pakai do saja. Ya. Nah, kenapa kamu datang ke sini? Jawabannya apa? I come here to learn English. I come here to learn Arabic. Ya gitu Bu ya. Nah, I come here to learn English. Kalau do you come here jawabannya yes or no ya? Ya, yes. Do you kalau pakai do? Yeah, do you come here? Do you come here? Yes, I do. Yes, I do. Kalau no, I don't. Ya, no, I don't. Oke, kalau who kamu bagaimana? Bagaimana ya? Kenapa? Kenapa? Siapa? Ya, ngapain kamu Nah, di sini? ya kan lihat di sini Bu ya. Nah, misalnya contohnya kita lihat tadi. Nah, misalnya siapa lagi ya? Nah, kapan kita belajar lagi? Nah, what is English? When Subjeknya. Pola 1 dulu. I learn English. I learn English. Ya. Ya oke. When I Do dulu. Ya. Do I learn English? Ya, oke. I do not gitu ya. Ya, ini juga ya positif ya. Nah, negatif. How? Kapan kita maka dibuat ubah. Bu, kapan dibuat ubah bahasa Indonesianya Bu? Nanti Iya. supaya ibu jangan ada buat kapan dibuat ubah bahasa Indonesianya. Kalau udah terbiasa, Oke. kapan kita belajar lagi? Nah, Kapan kita belajar? kapan kita belajar lagi? Nah, itu caranya Bu. Jadi, When we learn again gitu. nah ya buat dulu bahasa Indonesianya. Ya udah. Nah, oke. Kapan kita belajar lagi? Oke. When we learn again itu. Saya menginginkan ibu membuat kalimat ada awalnya. Contohnya positifnya mana? Supaya nanti kita terbiasa Bu. Jadi waktu mengucapkan itu tahu ya. Ya, berarti kita ya. Kita apa bahasa kita dulu. Nah, oke. We learn Ya. English gitu. Nah, oke buat dulu. Jadi satunya ya, kapan kita belajar lagi? Kapan? Nah, ya Bu. Kapan kita belajar lagi? Nah, ini kalimatnya ya. Nah, contoh. Kalau lagi apa? Again. Nah, Ini oke. Pak, coba Pak. Ini enggak? Nah udah. Kalau ibu buat langsung aja. Kalau sudah mengerti, tidak apa-apa Bu. Kalau belum paham nanti kan nanti ibu kan pasti ngomong. Ini nanti buat kalimat. Kalau udah terbiasa kita buat begini sehingga kita tuh. Ini apa yang kurang? Nah oke Bu ya. Coba saya bikin yang Nah ini we learn again. Dari itu. Oh ini ya oke. Nah itu sini Bu ada. Ini right ini ya. Nah it's okay ya. Positif. Ini interrogatif is okay. Nah ini nggak apa-apa ya. Salah dong. When we learn aja. Dua kan sih. Itu dulu Bu. Nah ini kan interrogatif kan dulu. Nah ini kan salah nih. Kan saya bilang do. Jadi kan kalau kata tanya question dalam 7 ini digabung dengan kalimat harus pakai do depannya. Oke. Jadi nggak ada perubahan, cuma ada doang. Nah ini rumus. Oke. Ya. Nah oke ya. Yang ingat seterusnya. Jadi makanya buat soal bahasa Indonesianya. Ya. Ya oke. Kalau kita bahasa Jawa, kita bisa Jawa dulu. Yes. Kamu tetap dulu. Nah, we learn again. Ini adalah pakemnya. Oke. Nah oke. Juga. Nah, thank you. Thank you, sir. Nah, ini 100 buat ibu. Mana bang? Mantap. Mantap. Jadi Bu, kalau pakai A nggak boleh Bu itu. Iya. Karena kita pakai dulu. Mana? Yes. Bahasa Jawa, kita bisa Jawa dulu. Yes. Kamu tetap dulu. Nah, we learn again. Ini adalah pakemnya. Oke. Nah oke. Juga. Nah, thank you. Thank you, sir. Nah, ini 100 buat ibu. Mana bang? Mantap. Mantap. Jadi Bu, kalau pakai A nggak boleh Bu itu. Iya. Karena kita
Pak kerja? Nah, jadi gini cara belajar Pak. Nah, ya, mana Pak? Ini, we learn again, do we learn? Oke. Nah, very good. Jadi ini caranya Pak. Oke? Nah, kenapa mereka tidak datang hari ini? What is in English? Kenapa mereka tidak datang hari ini? Why they don't come today? Why do they not come today? Very good. Why do they not come today? Kenapa mereka tidak datang hari ini? Pertama maksudnya apa? They come today. Do they come today? Do they not come today? Why do they not come today? Kalau kita sudah paham itu kita nggak tahu satu soal kita bisa menciptakan. Maka juga latihan. Biasakan dulu latihan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia dulu diterjemahkan kita. Why do they don't? Why do they not? Ya, do not. Nah, ya. Why do they do not come today? Today, benar Bu. Why do they not come today? Oke? Jadi itu Pak. Jadi memang semacam rumusnya. Kalau rumusnya kita ingat, ya. Rumusnya kita ingat, kita kan contoh berikut lagi. Nah, kapan bahasa Indonesia apa? When ya. Nah, apa yang kamu sukai? What is in English? Apa yang kamu sukai? What do you like? What do you like? Positifnya apa? Do you like? You like? Yeah. Berikut. Do you like? Yeah, do you like? How do you like? What do you like? What? Oh ya, what do you like? Nah, itu ya what do you like? What do you like? I like coffee. Ya, gitu. What do you like? I like coffee. Oke? Nah, jadi ini bisa paham kan? Jadi pertama, Ibu menerjemahkan itu buat dulu bahasa Indonesia supaya nanti terbiasa gitu. Nah, jadi kalau udah conversation udah mudah kita mengingatkan kalimat ini yang saya ucapkan, ya. Daftar kata-kata nanti banyak. Oke? Nah, ini can I be ya? Jadi gampang kan? Nah, well, nampak ya Pak ya? Jadi pertama question word itu ada 7. Nanti ada question word lanjutan B, lanjutan lagi C. Nah, baru selesai pola 1. Setelah pola 1 selesai, baru kita lanjut pola 2. Nah, sampai pola 3 aja, wah, terbuka lah semua pelajaran waktu di SD, SMP, SMA sampai kuliah. Oh ini selama ini kita tidak ingat. Kan sekarang banyak mahasiswa calon sarjana nggak ngerti bahasa Inggris. Penggunaannya nggak tahu. Banyak. Kalau ditanya do you like coffee, jawabannya yes or no ya. Kalau yes I do. Yes I do. Kalau tidak no I don't. No I don't. Kalau what do you like coffee, jawabannya? Oh why not? Do you like coffee? Yeah I do. Yes I like coffee. Yes I like it. Yes I like it. Oh, Do yes. you like coffee? What coffee do you like? I like. Misalnya what do you like. What do you like coffee? I like make coffee. Yeah. Make. Yes I like ya. Yeah. Yes, I like my coffee. Susu apa? Kopi susu. Yes I like coffee. That's it. Nah, saya suka kopi susu. Yes. Okay. Ya, What do you like? Yes I do. Okay. Ya, orang ya. Misalnya apa tadi? What do you like? Apa yang kamu sukai? Oh, I like kopi susu. Apa sih? I like kopi susu. Make coffee. Nah, ini make ya. I like make coffee. Nah, make coffee. Sorry ya. Nah, ini susu kopi susu. What do you like? I like kopi susu. Where do you live in this town? I live in. Nah, itu tadi jawaban ada pertanyaan. Where do you live in this town? I live in. Here, what is it? Cipinang. I live in Cipinang. How do you get here, man? How do you get here? I get by the car. I get by Jeklingo. bicycle. Nah, ini kata tanya yang 7 itu ingat, itu untuk membuat kita bertanya. Nah, baru lanjutan 1 ya Bu. Nah, oke. Nah, jadi kalau what do you like? I like make coffee. I like nasi goreng, fried rice, nasi goreng. Jadi question what selalu diikuti do ya Pak? Ya? Question what selalu diikuti do. Do ya, harus question word itu harus diikuti oleh do. Apapun nggak boleh do, not Do, just. karena kita bikin kalimat tanya, bertanya. Tapi be of day tetap do ya. Oh nanti itu di pola 2, 3 nanti gua akan tahu nih. Oh ini pakai to be yang pas, ini das nanti. Jadi Tapi berarti memang semuanya di sini
Jadi sampai pola 5. Pola 1 do semua ya. Ya, pakai do. Semuanya pakai do semuanya. Nggak boleh pakai to be are, nggak boleh pakai to be does, tapi do semuanya. Oke? Tapi dengan syarat you know the subject must be plural. Dengan syarat subjek harus plural, ya. Harus plural. Apa plural itu? Lebih dari satu. Apa contohnya plural? Dasarnya I, you, we, they. Plural, samakah bunga flower dengan bunga mawar dengan they sama dengan they. Kucing dan tikus sama dengan they, sama plural. Itu Bu, ya. Bu Endang sama Bu Rina plural. Ya. Miss Endang and Miss Rina sit on the floor. Artinya apa? Ibu Endang duduk di lantai. Kenapa dia duduk di lantai? Why do Miss Rina and Miss Endang sit on the floor? Kenapa Miss Rina duduk di atas? Because Miss Rina and Miss Endang learn English. Nah, ini contohnya Pak. Enak, ini rumusnya. Yang penting rumus ingat. Rumus itu juga rumus apa? Nanti kan saya bilang satu soal ini nasi goreng. Jadi question word selalu diikuti do ya Pak? Ya? Question word selalu diikuti do. Do ya harus. Question word itu harus diikuti oleh do. Apapun nggak dari do, not Do. Karena kita bikin kalimat tanya, bertanya. Be of that do ya. Oh nanti itu di pola 2, 3 nanti gua akan tahu nih. Oh ini pakai to be yang pas. Nah, ini das nanti. Jadi berarti memang semuanya di sini. Jadi sampai pola 5. Pola 1 do semua ya. Ya, pakai do. Semuanya pakai do semuanya. Nggak boleh pakai to be are, nggak boleh pakai to be does, tapi do semuanya. Oke? Tapi dengan syarat you know the subject must be plural. Dengan syarat subjek harus plural, ya. Harus plural. Apa plural itu? Lebih dari satu. Apa contohnya plural? Dasarnya I, you, we, they. Plural, samakah bunga flower dengan bunga mawar dengan they sama dengan they. Kucing dan tikus sama dengan they, sama plural. Itu Bu, ya. Bu Endang sama Bu Rina plural. Ya. Miss Endang and Miss Rina sit on the floor. Artinya apa? Ibu Endang duduk di lantai. Kenapa dia duduk di lantai? Why do Miss Rina and Miss Endang sit on the floor? Kenapa Miss Rina duduk di atas? Because Miss Rina and Miss Endang learn English. Nah, ini contohnya Pak. Enak, ini rumusnya. Yang penting rumus ingat. Rumus itu juga rumus apa? Nanti kan saya bilang satu soal ini, satu rumusnya bisa diciptakan ribuan kalimat. Ya, betul. Nah, kita pegang. Nah, bagaimana membentuk kalimat lebih banyak? Ya, kita memang slow but sure, biar slow dulu. Nanti setiap saya kasih pelajaran, saya setiap mengajar selalu minimal 2 paper saya kasih minggu, 3 paper. Selain dari buku yang buku daftar kata-katanya harusnya. Nah, 2 dapat 5 lembar, 2 lembar nanti ingat ini rumus. Iya. Nah, kalau sekaligus nanti ibu baca nanti pusing. Iya. Nah, Overload ya. Nah, nggak bisa, nggak jarang itu. Nah, makanya cari bertahap. Pola 1 dulu. Di pola 1 ini ada 7 tahapan. Baru tahap berapa Ibu? 4. 1, 2, 3, 4. Tinggal 2 tahapan lagi Pak. Tinggal 2 tahapan lagi, Ibu baru masuk ke pola 2. Nah, dari pola 2 nanti Ibu akan melihat, oh ini. Pola 3 baru Ibu ingat semua pelajaran waktu di SD, SMP, SMA dunia. Inilah pelajaran yang menurut kurikulum yang diciptakan oleh mantan-mantan angkatan 45 dulu. Tahun 65 kan ada peristiwa G30 itu, dibentuklah supaya anak-anak putra anak pejuang ini jangan terjebak oleh politik. Dibikinlah namanya oleh sesepuh itu keterampilan dan mandiri. Nah, saya alhamdulillah teman-teman saya satu letting ada yang di Amerika sekarang Bu, ada yang jadi duta besar sana. Ya Pak, tukang koran dulu Bu, sekarang jadi duta besar di mana tukang koran. Nah, saya pun jadi pegawai di Jakarta kan lumayan Bu jadi PNS. Iya dong. S3 nggak rendah Bu, tapi saya nggak biasa-biasa aja. Coba lah pegawai di Jakarta, masuknya gaya. Apalagi anak saya Bu, buat dapat jabatan sombongnya. Anak saya belum tua kan? Itu sama bapaknya mantan pejabat juga.
lebih tinggi bangga dengan tapi anak kan masih lama ya. Saya sempat pensiun. Kalau saya kemarin nggak pensiun, saya jadi wali kota, Bu. Syarat lengkap mas saya. Benar Pak. Kenapa dikatakan lengkap? Nah ibu lihat nih. Kalau saya mencari duit hari ini mungkin banyak dapat duit, tapi saya nggak mau. Sorry ya. Alhamdulillah Mister apa namanya Pak. Ada aduh Pak Risman ya sorry ya. Jadi karena saya ini memang orang tidak banyak ngemis ya, sehingga saya itu slow aja. Waduh, oke ya, jadi karena hari ini memang sorry ya, coba apa informasi lebih jauh. Well, sebelum kita menyelesaikan masih ada pertanyaan, udah paham nggak? Miss Rina, you have any question? Ada pertanyaan? Enggak ada sih. Sudah paham? You understand well? Apakah episode ketiga you understand well? Belum benar-benar paham banget. Okay, you explain to me. Coba terangkan apa yang dipahami. Apa yang dipahami? Tentang apa? Please ask me. Silakan tanya. Tapi udah nih, udah. Nah, coba. Nah, sekarang udah lihat kan pola 7, pola 7. Pola 4. Pola 1 lanjutan 4. Oh, pola 1 lanjutan 4. Apa lanjutan 4? Apa tentang apa? Question word. Question word. How many question word do you know? Berapa banyak question word? 7. 7. Please tell me one by one. Okay. What? Who? Which? Why? Where? When? How? There are 7 question word. Ya ingat ya, question word apa artinya? Kalimat tanya. Kalau kalimat tanya interrogative. Interrogative bertanya ya. Letakkan do. Kata tanya question. Ya, kata tanya do. Sebenarnya banyak orang menggabung dan tanya bertanya do bisa juga bertanya. Tapi kita pisahkan. Kalau do bertanya, kalau tanya bertanya pakai why, pakai question. Kita ada bertanya. Dan contoh di mana kamu tinggal? Kita bertanya di mana kamu tinggal? Oh saya tinggal di Jakarta. Kamu tinggal di Jakarta? Kita bertanya. Kalau ditanya bertanya, di manakah kamu tinggal di Jakarta? Tutup boleh. Ya. Oh well, thank you. Very good. Nah, oke. Udah ya. Dengan